Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajib Alifati. Asal saya dari Makassar, Sulawesi bagian selatan. Oke, di sini saya mau menceritakan sedikit tentang perjalanan hidup saya. Jadi ada 3 hal yang saya ceritakan, bagian terpenting ya, yang saya bakal ceritakan kepada teman-teman semua. Yang pertama, waktu saya SD kelas 6, tepatnya 1 minggu sebelum ujian nasional, saya melarikan diri dari rumah. Kenapa bisa? Jadi singkatnya, saya ini suka nonton sinetron Indonesia maupun sinetron India. Di kala itu sangat booming-boomingnya. Jadi sempat saya nonton satu video yang menceritakan tentang kaburnya salah satu santri, dikarenakan santri tersebut mengalami pembulian yang dimana dia dituduh maling uang padahal dia bukan pelakunya. Akan tetapi santri ini dituduh habis-habisan sama orang yang tidak menyukai keberadaan santri tersebut. Singkat cerita, santri ini melarikan diri dari pondok pesantrennya ke kota besar, yaitu di Jakarta. Nah, ketika dia sudah melarikan diri di sana, dia itu balik lagi dalam keadaan sukses. Nah, singkat cerita, saya meniru peristiwa tersebut dengan pandainya dan ketidaktahuannya saya pergi ke Jakarta di saat saya masih umur 12 tahun. Belum tahu apa-apa, belum tahu tentang elektronik, dan waktu itu saya cuma dikasih pegangan uang saku. Bukan dikasih, lebih tepatnya saya mengambil uang yang ada di toples tempat tabungan adik saya, yang saya ambil dengan tidak ketahuannya adik saya, dan saya bawa kabur untuk menjadi bekal buat saya melarikan diri ke Jakarta hanya karena terinspirasi dari sinetron yang saya tonton. Tapi singkat cerita saja, saya di sana tidak bertahan lama karena saya belum apa-apa, tidak kuat karena kerasnya hidup di sana, yang dimana harga-harganya sudah mahal, yang dimana waktu itu ilustrasinya aja, mie ayam pada saat itu masih harga 5.000 hingga 7.000, tapi di sana sudah mencapai harga 13.000. Itu belum pakai topping-topping lainnya. Ya, pada intinya saya balik lagi ke Jogja dalam keadaan menyesal dan tidak nyangka bahwasannya saya bakal melakukan hal senekat itu. Itu. Yang kedua, waktu saya masih menginjak sekolah menengah pertama. Waktu itu saya masih kelas 2, saya mengalami pembulian oleh teman-teman saya, yang dimana notabene-nya tidak tahu menau, tiba-tiba saya disiksa dan saya dibully habis-habisan dan tidak ada mengenai belas kasihan sama sekali. Dan bisa dibayangkan, saya hanya sendiri, saya dikeroyok 5 orang, yang dimana 3 dari 5 orang tersebut badannya lebih besar daripada saya, yang dimana saya waktu itu masih kurus kering, dan yang mengeroyok saya badannya besar-besar. Tidak tahu menau, yang penting orang itu merasa senang setelah membuli saya. Saya mengalami pembulian tersebut selama dari saya baru pertama naik di kelas 2 hingga sampai menuju semester 2. Saat itu saya sudah tidak tahan sekali, sehingga saya melaporkan kepada bapak saya meminta pertolongan karena saya sudah tidak tahan dengan kejadian tersebut, sehingga kedua orang tua saya datang ke sekolah dan meminta pertanggungjawaban, dan akhirnya saya tetap sama saja, saya tidak ada tindakan apa-apa dan tetap berada di kelas tersebut. Dan ya, teman-teman saya sekarang di waktu itu dia sungkan lagi untuk membuli saya karena setelah tahu bahwasannya orang tua saya marah besar kepada kepala sekolah tersebut bahwa tidak ada penindakan apa-apa. Dan singkat cerita, ketika saya naik ke kelas 3, orang-orang yang membuli saya itu semuanya pada dikeluarin dari sekolah karena ada kasus
yang saya tidak tahu menahu. Yang jelas saya dapat info kalau orang tersebut sudah dikeluarkan. Nah, lanjut ke cerita ketiga. Waktu saya menginjak sekolah menengah atas, saya terlibat jadi anggota gangster yang ada di sekolah saya waktu itu, dimana saya karena dari SMP sudah terlibat dalam pembulian. Jadi saya waktu SMA ingin menunjukkan jati diri kepada orang-orang bahwasannya saya tidak lemah. Akhirnya saya ikut join dalam gangster tersebut, yang dimana saya beranggapan kalau saya bakal jadi orang hebat setelah saya mengikuti anggota geng tersebut. Tapi pada kenyataannya, tepatnya di tahun 2020, pada kala itu masih zaman-zaman corona, saya mengalami apes, yang dimana saya tertangkap basah saat hendak mau tawuran. Di situ saya sangat kacau balau karena tidak tahu lagi mau ngapain. Bener-bener polisi itu di depan mata saya dengan senjata yang dia bawa untuk menangkap dan menahan teman-teman saya, termasuk saya sendiri. Dan ya, saya akhirnya ditangkap dan tidak divonis, alhamdulillah, karena tidak ada kelanjutan permasalahannya, karena di situ baru rencana dan belum ada peristiwa yang terjadi, belum ada kecelakaannya. Jadi saya hanya mendapatkan hukuman berupa apel selama 1 minggu begitu. Dan ya, itu saya sangat menyesali sekali hingga sekarang dampaknya, dimana di saat itu saya dari teman-teman saya hanya bertiga, dan saya yang bertiga ini yang dikeluarkan sedangkan sisanya tidak. Itu yang sangat saya sesali, karena perbuatan yang dilakukan bersama tapi hukumannya berbeda. Jadi begitu kisah perjalanan hidup saya selama saya dari kecil hingga saya menuju remaja dan dewasa, seperti itu. Sekian, terima kasih. Pesan dari saya, jangan pernah menyia-nyiakan hidup kamu, tetap fokus dan teguh apa yang kamu lakukan. Jangan pernah terkonsolidasi sama orang-orang, dan jangan pernah kamu terhasut sama apa kata orang. Fokus sama diri sendiri aja, jangan pernah pedulikan kata orang lain. Jadikan omongan itu sebagai motivasi, dan apabila omongan tersebut menjadikan manfaat, nah itu yang kamu jadikan sebagai pikiran buat kamu ke depan. Selebihnya buang dan jangan dipikirkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.